There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe, that I will see you soon. If I could lay down beside you. Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ami Humaira. Video kali ini dibuka dengan video pembuatan ketupat di malam hari ya teman-teman. Jadi ini H-2 ya, H-2 sebelum acara selapanannya adik Arsyaka. Jadi di sini di teras rumah ya kami membuat ketupat. Ya, aku, nenekku, sama ibuku, dan kebetulan kami bisa semua ya membuat ketupat karena memang ada beberapa yang nggak bisa buat ketupat ya. Tapi alhamdulillah dulu aku juga perjuangan banget sih belajar membuat ketupat ini karena memang banyak mitos-mitos yang memang mengatakan dulu katanya wanita itu harus bisa membuat ketupat gitu, iwel-iwel gitu ya, atau lepet gitu. Dulu juga lucu sih ya kalau cerita kalau pertama kali mau belajar membuat ketupat harus muter di bawah pohon kelapa lah gitu ya, harus jedot-jedotin kepala ke pohon kelapa lah gitu. Jadi kayak ada cerita tersendiri sih gitu ya, karena aku belajar ketupat ini dulu waktu kelas 2 SD kalau nggak salah, apa kelas 4 SD ya. Jadi lupa yang aku seingatku memang udah SD ya aku belajar ketupat gitu, karena memang anak segitu tuh ya, umur segitu lagi aktif-aktifnya pengen tahu sesuatu gitu kan, pengen belajar sesuatu gitu. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri, maaf ya kalau pencahayaannya kurang bagus karena memang aku nggak fokuskan gitu ya, karena aku nggak bisa kontrol karena aku cuma taruh aja di tripod gitu. Nah kalian bisa lihat sendiri tuh si Humaira, dia aktif-aktif banget dari tadi nggak mau diem, ganggu-ganggu aja. Dan itu tadi diem karena dikasih HP ya gitu, karena kita udah kayak kewalahan jadi terpaksa kita kasih HP biar nggak ganggu kita buat ketupat. Karena dari tadi juga dia gangguin adiknya terus, adiknya tuh udah tidur tapi dibangunin lagi gitu. Jadi kayak kasihan aja sih sama adiknya, itu dari tadi mau tidur tapi nggak nyenyak. Oh ya, kalau di tempat kalian gimana nih, masih adakah tradisi membuat ketupat kayak gini di acara-acara penting gitu ya? Misal kayak acara haul sesepuh kita gitu, kayak nenek, ada orang yang meninggal gitulah pokoknya. Jadi di tempatku itu kalau pembuatan ketupat, iwal-iwal gitu, jadi nggak bisa ketinggalan ya, itu yang harus ada di setiap acara selamatan gitu. Oh ya, karena baby Arsyaka hari Kamis besok tanggal 21 itu sudah genap 40 hari. Jadi acara selapanan untuk cowok katanya itu kan minimal 40 hari ya. Jadi kita ngambilnya 40 hari. Dan kalau untuk Humaira dulu aku acara selapanannya itu 36 hari ya teman-teman. Karena kalau cewek katanya bisa dari umur 25 hari. Aku nggak paham juga sih itu ajaran Nabi. Maksudnya sunnah, termasuk sunnah Rasul juga, apa memang tradisi yang di sini gitu. Tapi kata Ustadz setahuku itu bayi acara selapanan atau akikah itu sudah bisa dari umur 1 minggu. Nah ini pembuatan ketupatnya udah selesai. Ini kita sekarang tinggal beresin untuk kita isi beras besok ya. Nah ini udah keesokan harinya teman-teman. Di sini aku berdua sama ibu ini buat kue untuk acara selampanan besok, dan karena kebetulan juga ada pesanan kue jadi langsung aja kita buat banyak gitu, karena untuk acaranya itu kan undangannya hanya sekitar kurang lebih 50-an orang ya. Sementara untuk yang beli ini nominalnya 100 bijian gitu, 100 biji
masing-masing kue ya, karena ada beberapa macam kue, ada 4 atau 5 kalau nggak salah kue-kue yang sudah dipotong-potong gitu. Nah ini di sini aku potong kue bolu ya teman-teman, ini bolu warna coklat gitu. Di sini aku potongnya nggak pakai ukuran ya teman-teman, jadi hanya mengira-ngira saja. Yang penting itu satu kotak ini, satu loyang ini jadi 30 ya, jadi 30 potong. Jadi aku hanya mengira-ngira saja yang sekiranya itu semua ukurannya sama. Memang ada sih yang ukurannya tuh nggak simetris atau nggak sama gitu, tapi katanya ibu nggak apa-apa, yang penting mah genap aja 30 katanya. Ini H-1 masih belum banyak orang yang bantuin ya, cuman aku, ibuku sama nenekku aja, karena memang aku nggak undang-undang orang banyak untuk beberapa hari ya, karena takut ganggu juga, takut mereka tuh ada kerjaan gitu. Jadi aku hanya menyuruh mereka pas di hari-hari jadi aja gitu, besok gitu di hari Kamisnya, untuk seperti ibu mertuaku, ibu tiriku, sama mbak sepupuku gitu. Jadi untuk kali ini di H-1 untuk pembuatan kue dan lain-lain itu kita hanya lakukan bertiga saja. Di sini untuk kue yang kita buat ada beberapa macam teman-teman. Jadi yang pertama itu yang aku bungkus ini ada roti pisang, bolu pisang gitulah tepatnya ya. Kemudian ada roti celup yang tadi aku habis diiris gitu, dipotong-potong. Kemudian ada brownies juga nanti. Kemudian ada donat, ada apa lagi ya? Ada bikang Ambon gitu ya, nggak tahu kalau di tempat kalian itu apa namanya, cuman bikang Ambon itu kita nggak buat sendiri ya, kita alihkan ke orang lain karena kebetulan kita lagi sibuk banget di sini. Dan untuk yang dipakai acara itu nanti ada kue roti gulung juga, ada onde-onde, goreng pisang sama rengginang gitu. Jadi di sini aku bersyukur sih teman-teman, nenekku tuh masih sehat ya walaupun udah tua renta. Jadi dia masih bisa melakukan pekerjaan rumah meskipun udah dilarang dan disuruh nggak usah bantu-bantu ya, disuruh istirahat aja, katanya nggak enak, katanya ini katanya nggak gerak tuh nggak enak katanya sih gitu. Jadi ya udahlah, daripada dia juga diem, katanya nenek sih nggak ada kerjaan gitu, jadi dia bantu. Nah ini juga tadi Arsyaka itu bangun nggak ada yang pegang, jadi digendong sama ibu, terpaksa sambil pegang mixer. Nah ini aku gantikan, itu adik Arsyaka tuh mau ditaruh dulu katanya, siapa tahu dia tidur lagi. Nah di sini aku ini buat adonan brownies ya teman-teman. Jadi untuk roti pisang sama kue bolunya itu udah selesai, itu tinggal buat browniesnya tadi. Nah ini di sini sudah buat untuk toppingnya ya, topping dari brownies ini sama celupnya. Nah ini browniesnya juga udah aku potong-potong tadi, jadi 30 juga ya teman-teman, dengan masing-masing satu loyang itu jadi 30 potong. Nah kalau teman-teman ngikutin video aku dari awal dulu, rumahku itu belum tertutup ya, jadi masih bentuk belakangnya tuh masih belum ada luarnya gitu. Nah sekarang ini sudah ada luarnya. Oh ya ini videonya Fumaira teman-teman, jadi dia main di luar, main pasir gitu, jadi aku biarin aja karena biar nggak ganggu juga aku buat kue kan. Oh ya balik lagi ke dapur. Jadi dulu tuh aku pas waktu awal-awal buat video daily vlog gitu, itu dapur tuh masih keadaan di luar gitu, jadi belum ada sampingnya gitu loh, belum tertutup gitu, dan kamar mandi tuh masih di luar. Nah alhamdulillah 1 bulan terakhir ini sudah direnovasi dan kamar mandi sudah di dalam, dapur pun sudah tertutup, dapur yang belakang ya. Kalau dapur yang tengah itu memang sudah tertutup dari awal. Nah untuk topping browniesnya tuh kita pakai yang coklat block yang kayak gini sih ya, yang warna merah, nanti kemudian dilapisi sama yang coklat yang blok putih gitu sih. Jadi kita nggak celup tapi kita kayak hias-hias kayak gini nih. Nah ini sudah selesai semua yang warna merah, kita tinggal
kasih di atasnya juga yang warna putih sampai dia berbentuk kayak jaring-jaring gitu loh. Nah, kemudian baru kita kasih mawar nanti di atasnya, mawar hiasan aja sih gitu. Nah ini adonan donatnya sudah terbuat ya, jadi ini ibuku yang buat sendiri juga. Maaf ya teman-teman kalau kita tuh nggak pakai kaos tangan di sini, maksudnya bukan kaos ya, nggak pakai plastik tangan pembungkus gitu, karena ya kita pastikan tangan kita juga sudah higienis ya karena yang kerja kan cuman kita gitu ya, jadi kita aja sih juga yang pastikan tangan kita itu udah bersih gitu. Nah ini untuk celupnya sudah dicelup juga, sudah dikasih trimek juga, nanti tinggal kita kasih yang blok putihnya. Nah ini adonan donatnya kita tinggal bulet-buletin kayak gini aja sambil nanti nunggu ngembang baru kita goreng. Setelah nunggu beberapa menit ya, nggak sampai 1 jaman sih, ini sudah ngembang, jadi kita tinggal goreng. Nanti kita juga akan celup ke blok putih gitu ya, untuk dihias di atasnya gitu. Jadi ibuku tuh memang selalu terima pesanan aneka kue basah gitu sih teman-teman, untuk acara nikahan, kemudian untuk acara lamaran maupun acara formal lainnya gitulah ya. Yang penting permintaan sesuai permintaan yang mau pesen aja sih gitu. Nah ini di sini aku potong-potongin untuk mawarnya ya, yang mau di atas, yang mau ditaruh di atas browniesnya nanti. Di sini ada berbagai macam warna ya, warnanya cantik-cantik banget. Jadi ada warna biru, pink, merah, sama hijau. Sebenarnya ini kesukaan Humaira ya, nggak tahu sih, mungkin karena anak-anak dia jadi suka kayak warna-warni gitu loh teman-teman. Jadi Humaira itu sudah habis berapa bungkus dari tadi, karena memang ini tuh nggak ada pemanis buatan atau apapun, jadi ini kayak biskuit gitu sih rasanya. Nah ini kita tinggal taruh putih-putihnya aja di atasnya kayak gini. Habis itu kita tinggal kasih untuk perkatnya aja sih, untuk bagian putihnya aja di atasnya gitu, untuk kita taruh mawar gitu. Nah habis ini udah selesai untuk bagian putihnya, jadi kita tinggal kasih perkat kayak gini nih teman-teman. Kemudian baru kita kasih mawar di atasnya, karena kalau kita nggak kasih perkat yang kayak gitu untuk bagian atasnya, jadi mawarnya ini nggak melekat sempurna gitu. Nah ini kita samain aja ya warnanya biar terlihatnya tuh lebih cantik aja sih. Sebenarnya random aja sih, nggak apa-apa ya, cuman aku pengen warnanya tuh senada gitu dengan barisannya gitu, jadi aku samain aja. Oke ini udah selesai semua, udah dikasih mawar semua juga. Habis ini tinggal bungkus-bungkus. Kalau yang blok putihnya itu udah kering ya, jadi kalau masih basah itu biasanya nempel ke mikanya, jadi kita nunggu kering aja dulu. Nah karena browniesnya sudah, kita tinggal kasih yang celup ini ya. Nah ini yang bolu celup tadi, ini dikasih blok coklat, kemudian trimek, baru blok putih. Jadi dihias kayak gini. Habis itu baru dibungkus pakai plastik perekat gitu, tapi nggak dimasukin, kita tinggal lipat-lipat aja gitu ya. Nah by the way ini ibuku jual satu piecesnya ini 2000 ya teman-teman. Jadi karena kita ada pesanan 100 ya, kita tinggal kalikan aja. Sebenarnya kata ibu jualan kue itu untungnya lumayan loh, yang penting telaten aja sih katanya. Modalnya ya modal sabar, telaten, dan tapi sekarang sih semua bahannya udah pada naik ya. Sebenarnya kata ibu harusnya udah jualnya tuh 2500, cuman kata ibu sih gak tega katanya karena udah langganan. Nah ini browniesnya brownies hias ya teman-teman, jadi kita hias sendiri. Yang pertama ada pakai Mrs. Ceres, kemudian ada pakai keju dan cherry, habis itu pakai blok putih tadi sama blok coklat itu, baru dihias pakai mawar. Nah di sini kita udah bungkus-bungkusin tadi ya, ada roti celup, kemudian ini ada roti gulung ya. Untuk roti gulungnya ini bukan pesanan ya, tapi kita buat untuk dipakai sendiri untuk acara selapanan besok. Nah ini udah pagi hari di hari jadi ya teman-teman, ini udah hari Kamis. Kita paginya tuh goreng onde-onde
karena kalau onde-onde itu kan nggak bisa lama ya, jadi nggak bisa digoreng Hamin 1 atau Hamin berapa gitu, pokoknya nggak bisa karena kan cepet basi gitu ya. Jadi harus digorengnya itu buatnya itu pas hari jadinya gitu, karena kan undangannya tuh masih jam 12 ya di hari Kamisnya. Jadi kita buatnya itu pagi-pagi, ibuku tuh udah jam 3 tuh udah buat kayak gini karena sendirian juga ya, jadi lumayan agak lama. Kemudian paginya kita baru goreng, dan yang lain sih belum pada datang ya, Humaira juga belum mandi. Jadi di sini kita dahulukan yang ini aja dulu, kan yang urgent gitulah ya, karena kan onde-onde ini lama proses gorengnya juga. Jadi kita gorengnya yang ini dulu gitu, Humaira nanti aja mandinya. Dan ini sebenarnya ini terlalu banyak ya teman-teman, sebenarnya sih harusnya cuma 9 atau 10 aja. Cuman tadi tuh aku nggak ngira-ngira, aku pikir kan masih muat gitu ya, karena kan sebelum digoreng ini kan masih kecil, ternyata pas digoreng itu membesar gitu teman-teman. Karena memang katanya ibu kalau onde-onde memang gitu, katanya membesar. Nanti next kalau mau pasang lagi ya dikurangin aja gitu. Ini aku pasangnya tadi 12 biji ya, jadi yang ini udah berikutnya itu hanya ada 9 biji. Jadi kalau 9 biji tuh kayak gini dia, jadi muter-muter sendiri tanpa harus kita aduk-aduk gitu, jadi warnanya tuh merata teman-teman, jadi bagus gitu. Nah kalau teman-teman gimana nih, tipe yang suka beli aja jajan kalau pas lagi ada acara, atau buat sendiri kayak aku ya? Boleh kita sharing-sharing di kolom komentar ya. Nah di sini juga ada sate ayam yang udah dipanggang juga, kemudian ada selamatan. Katanya sih ya memang kayak gini ya, ada pisang, ada ketupat tadi, ada iwel-iwel gitu ya, ada aneka kue sama nasi gitu ya. Beginilah adatnya di rumahku ya teman-teman, di desaku gitu tepatnya. Nah kalau di teman-teman sendiri gimana nih? Jadi aku mengabadikan momen kayak gini tuh bukan apa ya teman-teman, bukan mau pamer atau apapun. Sebenarnya apa sih yang mau dipamerkan ya, karena cuman kayak gini-gini aja keadaannya ya, dengan kesederhanaan seperti ini. Jadi aku hanya ingin mengabadikan momen aja, jika kelak nanti anak-anakku sudah dewasa, aku ada video perjalanan mereka dari mulai bayi, acara-acara selapanan, turun tanah gitu-gitu sih. Jadi biar bisa mereka menyaksikan juga kelak gitu. Dan karena sekarang mumpung lagi nenekku masih sehat, saudaraku masih lengkap juga, jadi aku abadikan di video ini gitu ya. Siapa tahu nanti kan kita nggak tahu ya umur sampai kapan gitu ya. Jadi buat kenang-kenangan juga gitu. Nah ini sudah selesai semuanya ya. Untuk kue-kuenya juga sudah dimasukin ke sini. Ini yang pesanan ya teman-teman, untuk brownies hiasnya. Ini ya ada yang orang beli gitu. Dan untuk kue yang untuk undangan di rumahku itu udah dibungkus tadi. Nah itu. Nah ini di sini aku juga kasih tahu ada beberapa kayak minyak goreng, kemudian ada biskuit. Di sini ini hasil dari orang tilik bayi gitu ya. Kalau tilik bayi, jenguk bayi gitu biasanya bawa kayak gini, ada gula, beras gitu, minyak, kemudian telur, mie instan gitu ya, entah sedap ataupun entah goreng ataupun kuah kayak gitu. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, di sini ada beras, mie instan, ada gula gitu, minyak goreng, kemudian gula yang kemasan gitu. Jadi macam-macam sih, selain untuk perlengkapan bayi juga ada perlengkapan dapur yang menurutku enak juga sih ya, karena kan bisa dipakai untuk acara pas lapanan kayak gini juga, atau akikah gitu. Jadi lumayan mengirit juga, nggak harus beli semuanya gitu. Nah ini udah jam 12 gitu ya, kurang ya. Jadi udah hampir azan.
karena kita udah gelar tikar juga di depan untuk undangannya nanti, sound systemnya juga udah siap. Jadi di sini Arsaka di luar ya, di teras rumah sama ibu mertuaku dan ibu tiriku. Jadi karena di dalam kan hawanya panas ya, jadi dia keluar dulu katanya untuk angin-angin di luar gitu. Dan ini di halaman rumah juga sudah disiram tadi biar nggak terlalu panas hawanya. Ini di dalam dapur ya, keadaan di dapur gini udah beberes, udah udah siap semuanya sih yang mau dikeluarkan. Nanti kita ada buat es gula juga tadi di sini untuk dikasih ke para undangan gitu ya. Inilah keadaan dapurku, keadaan rumahku. Di sini saudara-saudaraku udah pada ngumpul. Jadi aku nggak terlalu banyak sih suruh-suruh orang, hanya orang-orang terdekat aja ya kak, saudara-saudara aja. Untuk tetangga pun kita nggak suruh ya, karena memang acaranya cuman kecil-kecilan aja. Dan ini perlengkapan untuk adik Arsyaka nanti dibawa keluar. Ada air yang dikasih bunga gini sih ya, untuk adat aja katanya. Kemudian ada gunting, ada parfum. Ini untuk guntingnya nanti untuk gunting rambutnya Arsaka ya, katanya sih guntingnya cuma dikit-dikit. Itu biasanya untuk kiainya aja sih yang gunting, tapi kalau untuk para undangan biasanya cuman kasih air aja sama doa gitu di kepalanya gitu sih. Ini baby Arsaka masih bubuk aja, bubuk anteng. Nah inilah aku kembali lagi ke dapur. Jadi kayak mengabadikan aja sih, kayak jarang aja sih momen-momen kayak gini gitu, pas ngumpul kayak gini. Sebenarnya hidup di desa itu seru loh teman-teman, kita bisa kumpul bareng keluarga gitu ya. Ya memang ada plus minusnya lah tinggal sama orang tua ya. Untuk plusnya ya kita bisa sering-sering kumpul sama orang tua kan memang tinggal bareng gitu ya, sama saudara juga sering bareng, sering kumpul gitu. Kemudian kalau ada acara-acara kayak gini bisa kumpul bareng gitu. Tapi ya untuk minusnya ya memang pasti ada pro dan kontra sih kalau tinggal sama orang tua. Pasti ada beda pendapat gitu, yang kita nggak sejalan gitu sama orang tua, kadang sih gitu ya. Memang aku sih pengen juga punya rumah sendiri nanti, kemudian makan sendiri sama keluarga aja, sama suami dan anak gitu ya, nggak tinggal sama orang tua, nggak ngumpul, nggak tergantung sama orang tua lagi gitu. Tapi ya karena masih nyicil buat rumah juga, jadi ya memang semuanya sih butuh proses yang nggak instan. Apalagi kan kayak aku yang nggak kerja dan hanya satu orang saja yang kerja, hanya suamiku, dan itu pun pendapatannya harian. Tapi ya bersyukur sih, nawaitu aja sih, niat aja dulu, semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan gitu ya, amin. Nah ini Arsyaka sudah dibawa keluar ya ke para undangan untuk didoakan gitu ya. Semoga Arsyaka jadi anak yang soleh kelak, jadi anak yang berbakti dan bisa berguna untuk semua orang, berbuat baik kepada siapapun dan bisa bermanfaat bagi banyak orang juga, amin ya rabbal alamin. Aku yakin doa semua orang tua itu sama ya teman-teman, pengen yang terbaik untuk anaknya dan pengen anaknya itu jadi orang yang baik, berguna dan bertakwa ya. Jadi bisa berbakti juga kepada orang tua ya. Pastilah doa yang terbaik itu buat anaknya, terlepas anaknya nanti sudah dewasa dia jadi seperti apa itu pilihannya sendiri ya. Yang penting sekarang kita hanya bisa mendoakan dan bisa mendidiknya gitu ya, agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan anak yang baik gitu sih. Nah selesai untuk acara Kika ini. Untuk kuenya sudah siap semua untuk orang yang pesan. Ada kue tar juga, untuk kue tarnya tadi itu kita nggak buat sendiri ya, kita juga ada pesan karena memang acaranya sudah nggak dutut, dan karena kebetulan untuk kue tar juga ibu alatnya tuh nggak terlalu lengkap ya. Jadi kalau yang aneh-aneh gitu hiasannya jadi biasanya dikasih ke orang gitu. Nah ini udah keesokan harinya, hari Jumat ya teman-teman, baby Arsyaka ini digundul. Jadi habis di selapanan gitu dia langsung digundul
katanya sih sunnah ya digundul, apalagi nih hari Jumat ya. Semoga lah bisa membawa keberkahan dan kebaikan dalam hidupnya ya, terutama untuk hidupnya Dede Arsyaka nanti besarnya gitu. Dan karena kebetulan abinya sendiri yang tukang potong rambut ya, jadi ini digundul sendiri. Dan alhamdulillah sih Dede Arsyaka juga enggak terlalu rewel, enggak terlalu riwa gitu sih, jadi anteng-anteng aja ya. Kalaupun ini yang nggak bisa diem dikit lah, tapi nggak nangis anaknya kok. Oh ya teman-teman, aku rasa videonya sampai di sini aja ya, karena sudah terlalu panjang juga durasinya. Semoga teman-teman suka videonya ya, karena aku video ini hanya untuk mengabadikan momen saja. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Semoga teman-teman nggak bosan sama videonya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.